si Ragnar mendekati Tambakti di kotak penalti. Ragnar, kita lihat masih lakukan kiri, syutingnya, gol! Alhamdulillah, jadi ball through, and the finish from Suleiman is absolutely magnificent. Dari Korea Selatan, datang seorang pelatih yang membawa harapan. Pria tersebut bernama Sintayong. Tahun 2019, ia datang saat sepak bola Indonesia sedang di titik terendahnya. Prestasi hancur, dan kepercayaan publik yang nyaris hilang. Supporter Indonesia meneriakkan yel-yel yang menginginkan Simon McManamy meninggalkan kursi jabatannya sebagai pelatih timnas senior Indonesia. Di pertandingan melawan Vietnam yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Indonesia kembali harus menelan kekalahan 1-3. Dengan hasil ini, Indonesia semakin terpuruk di dasar klasemen grup G dengan tidak pernah menang dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Tapi 5 tahun kemudian, semua berubah. Alhamdulillah, Marcelo Ferdinand kembali mencetak gol yang sangat-sangat penting untuk menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Hingga akhirnya semuanya diruntuhkan lagi, bukan oleh lawan di lapangan sepak bola, tapi oleh sebuah keputusan dari meja federasi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saat pertama datang, Sintayong mewarisi tim yang kalah mental, kalah fisik, dan kalah taktik. Ia membawa disiplin ala Korea, keras, dingin, dan tanpa kompromi. Banyak pemain kaget, ada yang menyerah. Tapi untuk mereka yang bertahan, ada perubahan. Dari situlah lahir generasi baru sepak bola Indonesia. Ia tak hanya membangun tim, tapi juga mental nasional. Saat yang lain bicara mimpi, STY bicara proses. Di Piala AFF 2020, Indonesia Muda tampil mengejutkan. Walau hanya sebagai runner-up, tapi yang membuat kita bangga adalah timnas yang diisi nama-nama muda bermain sebagai tim yang solid. Passing cepat, pressing tinggi, dan semangat tak pernah padam. Di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia, kita mulai melirik. Indonesia bukan lagi tim kecil. Melawan Jepang, melawan Australia, kita tak gentar. Dari AFF, Asia hingga kualifikasi Piala Dunia, grafiknya menanjak. Sampai akhirnya, mimpi itu tampak nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia punya peluang menuju Piala Dunia 2026. Tapi di tengah jalan, semua berakhir. Erick Thohir memutuskan mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Alasannya, penyegaran. Tapi publik tahu, ini lebih dari sekadar keputusan teknis. Kluivert datang dengan nama besar, tapi hasilnya, kita tersingkir di kualifikasi Piala Dunia. Tak ada arah, kehilangan identitas. Seakan semua fondasi yang dibangun STY dihancurkan begitu saja. Bukan pertama kalinya kita melihat cerita seperti ini. Ketika politik lebih kuat dari prestasi, ketika ego lebih besar dari logika. Kini Sintayong sudah pergi, tapi jejaknya tak akan hilang. Dari disiplin latihan, mental pemain, sampai keberanian melawan raksasa Asia. Ia meninggalkan warisan, bukan sekedar nama besar, tapi perubahan mental bangsa. Dan saat ditanya, apakah ia mau kembali ke Indonesia? STY menjawab dengan hati yang tulus. Jika Indonesia sungguh-sungguh ingin saya kembali, saya akan memilih Indonesia. Itu bukan sekadar jawaban, itu cinta. Alhamdulillah, gol dari Ferdinand kembali mencetak gol yang sangat-sangat penting untuk menambah keunggulan Indonesia. Dari harapan jadi luka, Sintayong telah menunjukkan betapa besar potensi sepak bola kita, tapi juga betapa rapuh sistem yang kita punya. Kini, pertanyaannya bukan lagi siapa pelatihnya, tapi apakah kita siap berubah?
Jepang, saya bilang saya siap mundur. Itu kan bukannya show off, karena saya